Nikola Tesla pada usia 81 tahun dia menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan teori gravitasi dinamis. Tidak ada di kehidupan ini baik manusia atau benda apapun yang ada di dunia selain energi kemudian bergerak menjadi vibrasi dengan frekuensi masing-masing. Begitu juga bumi juga unsur-unsur hingga makhluk lainnya, semua bergerak, benda mati pun bergerak dalam partikel terkecilnya, atom anti-atom, proton juga anti-protonnya. Pergerakan dalam partikel terkecilnya, atom anti-atom, neutron anti-neutron, proton juga anti-protonnya, dan jika kedua atom dan anti-atom ini bertemu maka saling meniadakan, itu dalam keilmuan fisika. Di dalam ajaran Nusantara, itulah intisari dari keilmuan yang disebut moksa, kontemplasinya ada di stupa Borobudur. Fahami ini bukan visualisasi bentuk patung yang mulia Siddhartha Gautama. Keseimbangan kosmik yang mempertahankan posisi planet juga isinya tetap pada lokasinya dan hasil gerakan universal itu tidak ke tanah karena gravitasi. Tetapi karena momentum ke atas dari radiasi elektromagnetik atau cahaya itu sama sekali bukan kekuatan nyata. Itu adalah kekuatan sekunder dari gaya elektromagnetik menuju energi terbesar karena memiliki laju waktu paling lambat atau pelebaran waktu terbesar. Levitasi, melawan daya tarik bumi, berjalan melayang, banyak tampil di relief situs Nusantara, itulah pencapaian keilmuan leluhur Nusantara, ini bukan kolaborasi dengan makhluk lain atau sihir. Hal ini kita bisa lihat dalam matematika, medan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber aksi dari kejauhan bekerja dengan kecepatan cahaya. Karena merupakan bagian integral dari satu proses universal dengan gaya elektromagnetik memiliki satu proses universal yang dimulai dengan fungsi partikel gelombang. Kuantum mekanika berkembang sebagai pencapaian ilmu pengetahuan yang dianggap terbalik melawan kaidah-kaidah sains. Yang hanya itu dianggap ilmu pengetahuan jika bersifat bahani saja dan kebuntuan ini diakhiri dengan hukum gravitasi yang suatu saat akan runtuh. Kebuntuan sains saat ini adalah terbatas pada materi fisik bahani yang hanya dirasakan oleh 5 indera tubuh. Saat ilmu pengetahuan beralih meneliti pada yang non-fisik non-materi, disitulah kecepatan sains bergerak maju membawa peradaban menuju kemajuan pesat mensejahterakan manusia. Kuadrat terbalik adalah reaksi yang sama dan berlawanan reaksi terhadap atom yang memancar mengkuantisasi muka gelombang bola dari radiasi elektromagnetik yang bersifat menarik. Proses kerja universal terus berlangsung baik di makhluk dan jagat raya, jagat alit dan jagat ageng. Kita melihat dan merasakan proses ini sebagai yang disebut waktu, sebagai proses fisik pertukaran energi yang berkelanjutan. Ini adalah yang sebenarnya terjadi, ini yang dimaksud relativitas waktu oleh Albert Einstein. Dasar cahaya pada osilasi waktu mengalir relatif terhadap energi dan momentum mereka menuju energi terbesar karena memiliki pelebaran waktu terbesar atau laju aliran waktu paling lambat. Dalam teori ini massa adalah produk sampingan dari pelebaran waktu ketika waktu melambat dibutuhkan lebih banyak usaha untuk memindahkan objek dari A ke B. Prinsip ekuivalen antara gravitasi dan percepatan harus meningkat untuk suatu objek. Untuk mempercepat pelebaran waktu akan meningkat relatif terhadap percepatan. Oleh karena itu kita memiliki prinsip ekuivalen antara gravitasi dan percepatan. Ini akan dirasakan sebagai inersia dalam arah percepatan. Kita telah memahami hukum gerak pertama Isaac Newton. Gaya tidak seimbang suatu benda akan mempertahankan kecepatan konstan proses interaktif dari teori relativitas umum dan memperluasnya ke kehidupan. Kita sehari-hari terus-menerus muncul dan berada dalam segala sesuatunya yang bersifat relativitas terhadap elemental energi dari tindakannya sendiri. Artinya semua itu relatif tidak pasti, selama kita masih terjebak dalam material dan bahani. Jadi semua tubuh manusia baik pikiran dan apapun yang masih materi ini adalah relatif, fana dan tidak nyata, yang nyata hanyalah ruh atau jiwa. Proses yang baik dan benar dalam membentuk ketidakpastian dan kemungkinan yang diperlukan untuk permainan besar di kehidupan. Manunggaling jiwa dengan pencipta kefanaan ini diperlukan untuk mengendalikan pikiran dan tubuh yang tidak nyata ini. Pengertian di atas memberi kita pemahaman objektif tentang waktu sebagai proses penciptaan yang berkelanjutan akan membuat panah waktunya sendiri di dalam rangkaian referensinya sendiri dalam realitas kehidupan sehari-hari. Diri kita yang terkendalikan jiwa adalah masa depan potensial yang dapat berinteraksi dengan kita dari pusat kerangka referensi kita sendiri. Mengubah yang mungkin menjadi aktual dan ruang waktu masa depan relatif terhadap energi dan momentum tindakan mereka sendiri di tangan dan mata yang melihatnya. Meneliti jejak leluhur adalah mencari tahu,
semua kemajuan yang pernah dicapai dan itu dominan adalah pencapaian non-materi yang diaplikasikan pada alam materi fisik baik manusia atau jejak peninggalan fisiknya. Belajar pada sisa artefak mengantarkan kita memahami jejak kemajuan leluhur melalui benda yang dibuat oleh manusia yang telah memahami eksistensi non-fisik di tubuhnya. Maka tidak aneh jika tergambar di relief situs-situs Nusantara benda-benda angkasa, levitasi, perjalanan lintas ruang dan waktu dan cara kontemplasi juga moksa yang masih dianggap non-sains. Maka, belajar pada jejak leluhur kita lebih baik daripada belajar ke barat, biarlah sains barat hanya mengkonfirmasi saja akan kebenaran kemajuan leluhur kita dan anak cucunya yang juga belajar dari pencapaian yang telah dialaminya, karena di diri kita masih tertinggal DNA bangsa unggul. By Santo Sabat.